Obstruction of Justice 3 tahun Hendra Kurniawan mantan Karo Paminal Propam Mabes Polri harus menikmati suasana penjara, menghalang-halangi proses penyidikan karena dia taat terhadap atasannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah keadilan atau ini adalah yang perlu diuruskan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Seorang yang mempunyai pangkat tinggi, dia harus menikmati penjara karena ketidakbenaran, ketidakadilan, atau bahkan menghalang-halangi proses penyidikan di penegak hukum. Ini sebagaimana yang dialami oleh Hendra Kurniawan. Beliau adalah Kepala Biro Pengamanan Internal Karo Paminal Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, maksudnya orang X, yang dia adalah mempunyai kesengajaan untuk menghalang-halangi penyidikan. Dan pada kesempatan ini sudah bebas sesudah 3 tahun menikmati mendekam di penjara. 5 orang lainnya juga. Ayo kita baca sebuah media dan nanti kita bahas sebenarnya ini adalah sebuah keadilan atau ini adalah dia sebuah korban, seorang korban. Kalau di Kompas judulnya ex anak buah Ferdi Sambo Hendra Kurniawan bebas bersyarat. Oke. Kalau di Tempo judulnya kilas balik kasus Brigjen Hendra Kurniawan dalam kematian Brigadir J oleh Ferdi Sambo. Dan kalau di Liputan 6 judulnya ex anak buah Ferdi Sambo Hendra Kurniawan bebas bersyarat. Kilas balik kasus Brigjen Hendra Kurniawan dalam kematian Brigadir J oleh Ferdi Sambo. Jadi mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri Brigjen Hendra Kurniawan tidak biasa-biasa di kepolisian. Jadi kalau kalian menjadi orang biasa di kepolisian dan macam-macam, nah ini Brigjen. Kini resmi bebas bersyarat. Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Permasyarakatan dari Edward Eka Saputro mengatakan bahwa selama masa pembebasan bersyarat, Hendra Kurniawan diwajibkan untuk melapor ke Bapas kelas 1 Jakarta Selatan. Warga binaan atas nama Hendra Kurniawan mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat keputusan Dirjen Pemasyarakatan nomor sekian pada Senin. Maksudnya keterangannya yang diterima Tempo. Hendra Kurniawan adalah salah satu dari 6 tersangka yang terlibat dalam upaya penghalangan proses hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofrian Syah Joshua Huta Barat di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdi Sambo pada 2022 silam. Jadi kita masih ingat suasana yang menegangkan waktu itu. Hendra terbukti bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait pengusutan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Berikut kilas balik peran Hendra Kurniawan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Bermula 8 Juli, ini 8 Juli itu Brigadir J pelaku utama dalam rencana pembunuhan adalah Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Mabes Polri. Hendra menjabat sebagai Kepala Biro Paminal Div Propam Polri. Awalnya polisi mencoba menutupi kejadian ini dalam konferensi pers. Polri menyebutkan bahwa ajudan Ferdi Sambo tewas akibat baku tembak dengan sesama polisi. Namun setelah serangkaian persidangan terungkap bahwa Brigadir J sengaja dibunuh dengan cara ditembak. Hendra Kurniawan sendiri merupakan bawahan langsung Ferdi Sambo dan menjadi salah satu dari 2 perwira tinggi Polri yang
dihubungi oleh Sambo setelah pembunuhan Brigadir J. Dalam BAP yang Hendra bersama Brigjen Benny Ali, Kepala Biro Provos Polri, mengaku menerima perintah dari Sambo untuk menangani kasus ini di Biro Paminal. Hendra dan Benny juga diperintahkan untuk mengamankan saksi-saksi dalam kasus tersebut, yaitu Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, Hendra menerima arahan dari Sambo untuk memastikan bahwa kasus pembunuhan Brigadir J tidak terhubung dengan kejadian di rumah Sambo di Magelang. Wah, ngeri. Selain mengamankan CCTV, Hendra juga disebut menemui Samuel Huta Barat, ayah Yosua, dan keluarganya di Muara Jambi. Menurut pengacara keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, Hendra saat itu datang dengan belasan anggota Polri dan menyekap seluruh keluarga Samuel di dalam rumah. Hendra disebut memaksa keluarga Samuel untuk menerima saja kronologi kematian palsu yang diciptakan Sambo. Hendra juga sempat menolak permintaan keluarga agar membuka peti jenazah hingga permintaan agar Yosua dimakamkan secara kedinasan. Perintah penghapusan rekaman oleh Ferdi Sambo. Wah, ngeri ya. Dalam persidangan, Hendra mengakui bahwa Ferdi Sambo memerintahkannya untuk menyisir CCTV di rumah dinas pada hari kematian Brigadir Z. Hendra kemudian koordinasi dengan AKBP Ari Cahya Nugra dari Ditpidum Bariskem Polri. Wah, kalau ini enggak. Sehari kemudian Hendra meminta Agus Nurpatria untuk menghubungi Ari. Agus menginstruksikan Irfan untuk menyisir CCTV tersebut. Hendra dan Agus dan Irfan bertemu di rumah dinas Sambo, di mana Irfan melaporkan adanya 20 kamera keamanan. Wow, 20 kamera keamanan, aman betul itu. Hendra lalu memerintahkan Agus dan Irfan untuk mencopot 2 CCTV, yaitu di rumah dinas Kasat Reskrim Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Supandi, dan di dekat lapangan basket. Irfan kemudian mencopot CCTV beserta DVR-nya dan menyerahkan kepada Cuk Putranto, anak buah Hendra. Adapun penghapusan rekaman CCTV tersebut dilakukan oleh anak buah Hendra, Kombes Agus Nurpatria bersama AKP Irfan Widianto, Kepala Subunit 1 Subdirektorat 1 Ditpidum Bareskrim Polri. Hendra Kurniawan terbukti menghalangi penyidikan Hendra, dan Agus Nurpatria kemudian menjadi terdakwa. Atas kasus tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit mencopot Jenderal Irjen Ferdi Sambo dan 2 Jenderal Bintang 1, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan dan Brigjen Benny Ali dari jabatannya masing-masing. Mereka diberi posisi sebagai perwira tinggi pelayanan Markas Patian Mapolri. Oh, tidak diberhentikan, tapi hanya dari jabatan. Listio mengumumkan keputusan tersebut pada Kamis 4 Agustus 2022. Dia menyatakan keputusan itu terkait dengan kematian Brigadir Z. Malam ini saya keluarkan surat telegram khusus untuk memutasi, dan tentunya harapan saya penanganannya tindak pidana terkait dengan meninggalkan Brigadir Z ke depan akan berjalan baik. Majelis Hakim vonis 3 tahun penjara dengan denda 27 juta, menyatakan terdakwa juga dengan pidana selama 3 tahun 27 juta. Pada 27 Februari 2003 di PN Jakarta Selatan. Selain Hendra dan Agus, terdapat 4 anggota Polri lainnya, yaitu Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto, yang semuanya adalah obstruction of justice. Kasus ini juga menyebabkan puluhan anggota Polri lainnya harus mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dan tulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ngeri pada waktu itu, Ferdi Sambo yang mempunyai jabatan elit selanjutnya memerintahkan kepada anak buah mengamankan terhadap apa yang dia perbuat, sebuah kasus pidana pembunuhan terhadap Brigadir Z. Bagaimana kalian? Apakah ini adalah sebuah keadilan atau ini adalah
menurut analisis saya pertama, bahwa Hendra Kurniawan pada awal Juli, awal Agustus ini kemudian bebas, itu adalah ya berdasarkan putusan pengadilan yang 3 tahun plus 27 juta terkait dengan kematian Brigadir C. Dan ini menurut saya masih kurang sih. Karena apa? Dia adalah penegak hukum, tetapi memberikan contoh yang tidak baik dalam proses penegakan hukum. Kemudian yang kedua, tapi kan mungkin alasannya adalah karena dia taat terhadap pimpinan. Ya ini yang harus kita kupas. Ketaatan seseorang terhadap pimpinan itu bukan kepada ranah pidana, bukan kepada pembeloan sebuah kebenaran, tetapi bagaimana penegakan kebenaran, apalagi adalah dia adalah seorang pati di kepolisian. Jadi dia itu seharusnya memberikan contoh yang baik. Memang tidak mudah untuk tidak taat terhadap pimpinan, tetapi perlu membedakan antara si Sambo sebagai pimpinan di Polri dan si Sambo sebagai manusia yang mungkin dia mempunyai potensi kesalahan. Kalau sudah terlihat bahwa ada sebuah proses pembunuhan terhadap Brigadir J dan semua sudah tahu, menurut saya ini adalah sebuah atau sesuatu yang perlu diluruskan. Meskipun Sambo seakan-akan adalah orang yang tidak bisa disentuh karena sesuatunya, tapi ini kalau tidak diluruskan, maksudnya sebuah kebenaran tidak dihadirkan, maka akan merambat kepada banyak orang yang diberhentikan sampai pemberian tanpa PTDH dengan tidak hormat. Itu kan menyakitkan ya. Coba bayangkan teman-teman kepolisian, tidak hanya kepolisian ya, semua profesi dia memprosesnya sudah panjang lebar ingin menjadi seseorang yang baik dan apalagi seorang penegak hukum, dan selanjutnya dia harus menikmati 3 tahun penjara 27 juta karena dia menghalang-halangi atasan, obstruction of justice. Ini kan menjadi tamparan dalam proses penegakan hukum kita, dan seharusnya itu tidak terjadi. Sehingga ketika menurut saya akan lebih baik seandainya ini terjadi pada proses-proses penegak hukum selanjutnya, ini harus diberi hukuman yang lebih berat. Karena ini hubungannya dengan lembaga penegak hukum. Tetapi kalau orang biasa saja seharusnya juga berat. Karena ini hubungannya adalah pidana terkait dengan bagaimana seseorang itu tidak terganggu, tidak terancam nyawanya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ketika dibawa ranah kepada tema sosiologis, maka ya setiap manusia mempunyai hak hidup. Penegak hukum, aparat itu juga mempunyai hak dan bahkan kewajiban untuk mengamankan seluruh manusia dari ancaman-ancaman, baik ancaman sesama ataupun ancaman elit. Memang menggencat anak buah itu sering terjadi dalam proses birokrasi kita atau dalam profesi berbagai lembaga, tetapi hal itu akan ketemuan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, Brigjen Hendra Kurniawan ini maka menurut saya perlu menjadi sebuah catatan supaya tidak terulang lagi. Sebuah ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakberesan akan
terdeteksi, akan ditemukan, dan pasti akan berhadapan dengan sebuah pengadilan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.